melayang seperti kupu-kupu, menusuk seperti lebah. Mungkin itu yang terlintas bila mengingat salah satu petinju legendaris Muhammad Ali. Muhammad Ali lahir pada tanggal 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika, dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. Sang ayah, Cassius Marcellus Clay Sr. adalah seorang pelukis papan reklame, sementara ibunya, Odessa Grady, menjadi pekerja rumah tangga. Cassius Clay kecil hidup pada masa ketika kaum kulit hitam secara frontal mulai berani mendobrak kultur rasialisme. Cassius Junior kecil adalah anak yang menyenangkan, mudah bergaul dengan siapapun, yang sayang kepada ibunya, dan satu lagi religius. Kelak ada dua hal inilah yang amat berpengaruh dalam perjalanan hidup Ali: rivalitas abadinya dengan Joe Frazier dan perbuatannya dengan Imam. Karir tinju Ali semua berawal ketika Ali kehilangan sepeda. Kemudian dia melaporkan pada seorang polisi bernama Joe Martin. Bersama Martin, dia diajari tinju hingga profesional. Cassius Clay Jr. memulai karir tinju sejak usia 12 tahun. Dia membukukan rekor 108 kali menang dan 8 kali kalah dalam pertandingan tinju amatir. Puncak karir dalam tinju amatir adalah ketika meraih medali kelas berat di Olimpiade Roma, Italia tahun 1960. Setelah dari Olimpiade, ia memulai karir profesionalnya. Pada tahun 1964, Cassius Clay telah mencatat kemenangan sebanyak 19 kali dan berkesempatan menantang juara dunia saat itu, Sonny Liston. Dalam pertandingan yang pertama, Sonny Liston tak mampu beranjak dari sudutnya pada ronde ke-7. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Ali. Sonny Liston sempat melaksanakan pertarungan ulang, namun kembali dikalahkan olehnya. Pada tahun 1964, Cassius Clay Jr. memeluk agama Islam. Cassius Clay sempat mengganti namanya menjadi Cassius X sebelum akhirnya mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Ali mempertahankan juara dunia hingga tahun 1997. Pada tahun 1967, Ali dikenai sanksi larangan bertanding di Amerika dan terpaksa meletakkan gelar juara dunianya karena bentuk penolakannya mengikuti wajib militer dalam masa Perang Vietnam. Dia menjadi salah satu tokoh anti perang dan anti wajib militer yang paling terkenal di Amerika. Akhir tahun 1971, Muhammad Ali kembali ke atas ring dan berkesempatan menantang juara dunia pada saat itu, Joe Frazier. Namun Ali kalah di ronde ke-15. Muhammad Ali kemudian kembali menantang Joe Frazier pada tahun 1974, yang akhirnya dimenangkan Muhammad Ali dengan angka mutlak. Setelah pertandingan itu, Muhammad Ali menantang Josh Foreman yang menjadi juara dunia pada saat itu. Pertarungan dengan Foreman dilangsungkan di Kinshasa, Zaire, Kongo. Pertarungan yang bertajuk Rumble in the Jungle itu diwarnai intrik dan strategi mengagumkan kedua petinju. Di awal ronde, Ali dibombardir pukulan Foreman. Namun setelah Foreman keletihan, Ali balik menyerang habis-habisan sehingga akhirnya KO di ronde ke-8. Pertarungan Ali melawan Joe Frazier jilid ketiga dilaksanakan di Manila, Filipina pada tahun 1975. Pertandingan tersebut dimenangkan Ali dengan TKO setelah Frazier tidak bisa melanjutkan pertandingan di ronde ke-14. Ali kehilangan gelar setelah dikalahkan Leon Spinks pada tahun 1978 di Las Vegas, namun kembali merebutnya kembali setelah melakukan pertarungan ulang. Ali pensiun pada tahun 1979 tetapi mencoba comeback pada tahun 1980 menantang Larry Holmes, namun gagal
dan benar-benar pensiun di usianya yang ke-39 pada tahun 1981. Rekor tinju profesionalnya 61 pertandingan, 56 kali menang, dengan 37 kemenangan KO dan 5 kali kalah. Pada tahun 1984, Ali didiagnosa menderita gejala Parkinson yang diduga terkait dengan trauma pada kepala yang dialami selama bertinju. Penyakit tersebut perlahan tapi pasti membuat fungsi motorik sang juara menurun. Meskipun sudah tidak bertinju, Ali masih menjadi pusat perhatian dunia, mulai dari kegiatan amal, kemanusiaan, serta berdakwah di seluruh dunia, termasuk saat menjadi negosiator dalam pembebasan sandera Amerika oleh Irak pada tahun 1990. Ali meninggal di usia 74 tahun pada tanggal 3 Juni 2016. Upacara pemakamannya digelar dengan prosesi menempuh jarak 32 km melintasi kota kelahirannya Louisville. Prosesi pemakaman itu melewati rumah masa kecil Ali, sekolah, dan tempat latihan pertamanya. Upacara pemakaman Ali dihadiri oleh hampir 20.000 orang. Bukan hanya figurnya yang kontroversial, melainkan bagaimana keberaniannya dalam mempertanyakan ulang segala hal dalam hidup, lalu merumuskannya dalam proses pencarian yang berdarah-darah. Dan yang terbaik dari semuanya, Ali melakukan itu semua untuk kebahagiaan orang banyak.